Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 139. Itu istri saya. Bunda, panggilan lemah Pio menyambut Riana saat memasuki rumah Iren. Viola tampak sedang bersandar di pangkuan wanita itu. Pipi dan hidungnya tampak merah, menandai bahwa ia habis menangis. Sini sama bunda. Riana meraih tubuh kecil itu dan mendudukkan di pangkuannya. Ia kecup dan belai puncak kepala anak gadisnya. Pio habis nangis ya sayang. Dia terbangun dan cari kamu, makanya nangis, ucap Iren. Tangannya terulur mengusap punggung gadis kecil itu. Bunda perginya cuma sebentar sayang. Bunda habis beli obat buat Pio. Gadis kecil itu hanya bersandar di dada bundanya. Sementara Riana menatap Iren dengan senyum tipis. Terima kasih Ren, maaf sudah merepotkan kamu lagi. Gak apa-apa Riana, aku cuma bisa bantu ini. Jadi gimana? Kamu dapat pinjamannya? Tanya Iren membuat raut wajah Riana berubah sendu. Ia menggelengkan kepala pelan. Gak dapat bu, Anggi gak mau kasih. Iren menatap Iba ketika anak sakit. Disitulah ketangguhan seorang ibu diuji. Tanpa kata wanita itu langsung beranjak menuju kamar dan keluar dalam hitungan menit. Kemudian ia geser sebuah cincin emas ke hadapan Riana. Itu cincin nikah aku, kamu jual aja buat biaya ke dokter. Riana melukis senyum di sudut bibirnya. Ujung matanya mulai basah, setidaknya dalam keadaan sulit ada Iren yang selalu membantunya. Meskipun ia sendiri hidup dalam keterbatasan. Terima kasih Ren, tapi nggak usah, cincin itu pasti sangat berharga untuk kamu. Lagi pula aku sudah beli obat penurun panas kok. Dengan izin Allah, Pio akan membaik setelah minum obat ini. Kamu yakin? Udah jual itu aja Riana, aku benar-benar ikhlas bantu kamu. Namun Riana kembali menolak. Jangan Ren, itu buat pegangan kamu aja. Kita nggak tahu besok-besok ada apa. Ia memberikan kembali cincin emas itu ke tangan Iren. Ya sudah, aku simpan. Tapi kalau kamu butuh untuk berobat Pio, jangan sungkan ya. Sekali lagi terima kasih Ren. Hampir 30 menit Galih memantau rumah sederhana itu. Ia menduga bahwa saat ini Riana sudah beristirahat. Sebenarnya ia ingin sekali mengetuk pintu rumah itu, memohon maaf kepada sang istri dan membangun kembali hubungan mereka yang sudah lama rusak. Namun semua itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Minta maaf saja tidak akan cukup untuk menghapus luka yang pernah ia torehkan. Setidaknya sekarang Gali sudah tahu di mana Riana tinggal. Ia akan memantau sambil mencari cara untuk bisa bertemu langsung. Gali merogok saku celana dan mengeluarkan dompet miliknya. Kemudian mengeluarkan lembaran uang dan menghitung jumlahnya. Ya ampun, cuma segini. Ia menghela napas kasar. Sedikit menyesal karena jarang menyimpan uang tunai di dompet. Ia lebih banyak menggunakan kartu untuk berbelanja apapun. Sambil celingukan ke kanan dan ke kiri, ia melangkah perlahan demi memastikan tidak ada siapapun yang melihatnya. Uang tunai sebanyak 1 juta rupiah itu pun ia selipkan ke bawah pintu. Dengan niat bahwa Riana akan melihatnya saat akan keluar rumah. Gali pun melangkahkan kaki meninggalkan rumah itu. Saat akan membelok menuju gang sempit, seorang anak lelaki berusia kurang lebih 9 tahunan tiba-tiba menabraknya. Maaf om, saya nggak sengaja tabrak om, ucap anak lelaki itu. Nggak apa-apa nak, maaf om juga nggak lihat, soalnya gelap. Ia tersenyum di tengah pencahayaan seadanya. Oh ya, kamu tinggal di sekitar sini? Iya om, jawab anak itu. Rumah saya di dalam sana. Oh, Gali mengangguk pelan sambil menatap ke arah yang ditunjuk anak itu. Berarti kamu kenal anak perempuan yang namanya Viola dong? Tanyanya si Seng sekaligus penasaran. Pio, kenal om, jawab anak lelaki itu. Gali kembali mengulas senyum rumah di sudut bibirnya. Oh ya, rumahnya yang mana nak? Rumahnya Pio yang itu om.
Ia menunjuk sebuah rumah yang berukuran lebih kecil dibanding rumah tempat Riana masuk tadi. Entah mengapa Galih merasa lebih sakit lagi melihat gubuk kecil itu. Tidak hanya sempit, jarak antara lantai dan atap sangat dekat. Dengan dinding hanya terbuat dari triplex. Kamu tahu nggak Pio tinggal sama siapa di rumah itu? Sama bundanya om, cuma berdua. Anak lelaki itu mengangguk pelan. Pio itu anak yatim, dia nggak punya ayah dari lahir. Layaknya ditusuk ribuan jarum. Gali merasakan sakit dan sesak tak terkira, seperti ada lubang dalam di hatinya. Setiap teringat wajah polos Pio, ia merasa hatinya seperti diremas. Gali sendiri bingung dengan perasaannya sendiri. Ia banyak bertemu dengan anak seusia Pio yang memiliki nasib hampir sama, namun hanya Pio seorang yang mampu menggetarkan hatinya. Ayahnya meninggal. Nggak tahu om, jawab anak itu polos. Ya sudah, terima kasih ya. Nak, pulangnya hati-hati. Sama-sama om. Ketika anak lelaki itu melangkah dengan berlari kecil di tengah kegelapan, Gali hanya menatap rumah yang berada tak jauh darinya. Ingin bertemu, namun ia ingat ibunya Pio adalah seorang janda. Kedatangannya pasti hanya akan memunculkan fitnah. Apalagi pemukiman itu padat penduduk. Rumah satu dengan lainnya hanya terhalang dinding. Lebih baik tunggu Pio aja besok jualan keripik, ucapnya dalam hati. Lalu melangkah meninggalkan pemukiman itu. Beberapa menit setelah kepergian Gali, pintu rumah Iren terbuka. Riana tampak keluar dari sana dengan menggendong Pio. Terima kasih sekali lagi Ren, aku pulang dulu. Sama-sama Riana, Pio cepat sembuh ya sayang, supaya besok bisa main lagi sama Kak Raffi. Dalam pelukan sang bunda, Pio hanya mengangguk. Ia lambaikan tangannya ke arah Raffi. Sedangkan Riana segera melangkah menuju rumahnya yang hanya berjarak beberapa rumah dari sana. Iren hanya menatap kepergian Riana dengan iba. Ia kagum dengan sosok Riana yang begitu kuat membesarkan anaknya seorang diri, tanpa suami dan tanpa keluarga lain. Ketika hendak menutup pintu, kedua mata wanita itu tertuju pada lantai. Kedua alisnya saling bertaut mendapati beberapa lembaran uang yang terselip di bawah pintu. Saking terkejutnya, ia sampai gemetar. Uang siapa ini? Ia membungkukkan badan memungut lembaran uang. Lalu menatap ke kanan dan ke kiri, tetapi tak ada siapapun di sana. Menghadap kiblat, Gali duduk bersimpuh di atas sajadah. Ribuan doa ia kirimkan kepada Sang Pencipta dengan harapan setiap doa itu mampu untuk melindungi belahan jiwanya yang pernah hilang. Ada ribuan rasa syukur yang tak dapat ia ungkapkan dengan kata. Menemukan Riana hari ini seperti menemukan berlian yang terpendam di dasar samudra. Selesai dengan ibadahnya, Gali meraih bingkai foto dan menatapnya lekat-lekat. Riana tampak begitu cantik dengan gamis putih dan hijab. Foto itu diambil saat mereka menjalani sesi foto prewedding beberapa tahun lalu. Ujung jari telunjuk Gali mengusap permukaan kaca. Ada senyum tipis di sudut bibirnya, tetapi bola matanya tergenang cairan bening. Gali masih larut dalam lamunan ketika mendengar suara bel berbunyi. Lelaki itu segera beranjak membuka pintu. Spontan saja keningnya berkerut saat menyadari siapa yang sedang berdiri di ambang pintu dengan senyuman lebar. Tetapi kemudian ia membuang pandangan saat melihat tubuh semampai dengan pakaian ketat. Selamat malam Pak Gali, sapa Anggi. Untuk sesaat wanita itu menatap dengan penuh kekaguman, bahkan tak sanggup lagi mengerjapkan mata. Sang bos terlihat begitu sempurna dalam balutan baju koko, sarung dan peci, membuat jiwanya serasa melayang. Siapa yang tidak akan terpesona dengan sosok Gali? Tidak hanya muda dan mapan, ia juga soleh. Wanita yang mendapatkannya pasti sangat beruntung. Malam, jawabnya singkat. Kamu tahu dari mana saya tinggal di sini? Dari setapak, saya ke sini untuk membawakan laporan yang tadi Bapak minta. Sekalian saya bawakan kue terenak yang ada di kota ini.
Ia memamerkan senyum indahnya. Terima kasih, Gali meraih sebuah map dan juga kotak kue pemberian Anggi. Namun ia tak bergeser dari tempatnya berdiri dan tak pula menawarkan kepada sang wanita untuk masuk. Sekalian saya juga mau membicarakan sesuatu Pak, tambah Anggi. Bermaksud agar sang bos mengajaknya berbicara di dalam. Soal apa? Ini tentang proyek kita. Saya ada sesuatu yang perlu didiskusikan. Kalau soal itu kita bahas, bicarakan besok di kantor. Maaf, saya sedang sendirian di sini dan saya tidak bisa mempersilahkan kamu untuk masuk. Tidak baik laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berada dalam satu ruangan tertutup. Detik itu juga seluruh tubuh Anggi terasa meremang, wajahnya yang berseri-seri mendadak pucat. Sulit memang menembus benteng kokoh yang dibangun bosnya itu. Padahal ia sudah menghabiskan waktu berjam-jam untuk berdandan cantik dan memakai pakaian terbaiknya. Tapi Pak, apa kurang jelas ucapan saya tadi? Imbuh Galih kembali memasang wajah datar. Baik Pak, saya mengerti. Maaf kalau kedatangan saya mengganggu. Ada nada kecewa dalam setiap kata yang terucap. Kalau begitu saya permisi dulu. Silahkan, terima kasih sekali lagi untuk bantuan kamu. Anggi hanya tersenyum kecut, kecewa dan marah sebab semua usaha yang ia lakukan harus berakhir sia-sia. Padahal menurutnya dari segi fisik dirinya lah sangat cantik. Lelaki manapun akan sulit lepas dari pesonanya. Tetapi lelaki satu ini bahkan tak memandangnya sedikit pun. Sama-sama Pak, baru saja Anggi akan melangkah, namun seketika pandangannya terpaku pada sebuah foto yang bertengger di atas meja. Ia menatap foto itu dengan teliti, yang kemudian membuatnya begitu terpaku dan gemetar. Foto wanita yang terbingkai indah itu, bagaimana mungkin ia tak mengenali, meskipun penampilannya sangat jauh berbeda, namun Anggi hafal betul bentuk wajahnya. Ada banyak pertanyaan yang bermunculan dalam benaknya. Apakah hanya kebetulan mirip? Ada apa lagi? Tanya Galih. Menatap wanita itu sedikit heran, pandangannya pun mengikuti ke arah yang ditatap Anggi. Ada tanda tanya dalam hati Galih, mengapa Anggi menatap foto Riana seperti itu? Itu foto istri saya, kenapa kamu melihatnya seperti itu? Apa kamu kenal? Nah segitu dulu ya bab 139-nya. Makasih banyak buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga ya yang baru bergabung. Makasih kakak, bye-bye.